Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitri Amatieni dari kelas 3A. Saya merupakan salah satu mahasiswa di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD, yang saya sebut nama beliau Ibu Nurfadila SPD MPD. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, kita tahu bersama bahwa kurikulum mengalami beberapa kali perubahan setelah Indonesia merdeka. Nah, untuk itu sebelum kita masuk pada materi inti, yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari kurikulum itu. Nah, di sini telah saya sajikan beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian kurikulum menurut KER-JF 1968. Kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu, secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, pengertian kedua ada pengertian kurikulum dari INLAW 1966. Kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya kita masuk pada perkembangan kurikulum, dimulai dari kurikulum 1947 atau disebut dengan Rencana Pembelajaran 1947. Nah, ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan asas pendidikan, ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini disebut dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Nah, karena kurikulum ini lahir dikala Indonesia baru-baru saja merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia. Indonesia merdeka, berdaulat, sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai. Nah, adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajarkan satu mata pelajaran. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Nah, pada tahun itu pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum 1964. Namanya adalah Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini berceritakan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat Indonesia mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum pertama sejak jatuhnya Bapak Soekarno dan digantikan oleh Bapak Soeharto. Nah, bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani,
moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dan perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum 1975. Nah, pemerintah kembali memperbaiki kurikulum pada tahun itu. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD, Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objektif. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meskipun mengutamakan pendidikan proses, tapi faktor dan tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Nah, pada tahun ini pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum dengan kurikulum sebelumnya. Nah, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik yang berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai dengan muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Nah, KBK ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa yang baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi, sumber belajarnya bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006 ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, guru dituntut mampu untuk mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang terakhir ada kurikulum 2013. Nah, kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP tentunya. Nah, kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap atau perilaku. Nah, dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambah. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan lain sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Nah, demikianlah presentasi dari saya Desi Fitriamati ini tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.